Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingga Nur Hidayah akan menjelaskan tentang partisipasi dalam pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dengan memanfaatkan dan mengolah potensi-potensi sumber daya yang ada di masyarakat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengolahan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada partisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan kelompok atau masyarakat dalam suatu program untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga menikmati hasil yang diperoleh. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan semakin memiliki ketahanan. Jadi, oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki peran yang sangat penting. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, pelatihan merupakan bagian yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Dan selanjutnya ada manfaat partisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa adanya partisipasi, maka program pembangunan bisa dikatakan gagal. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dari mulai proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut atau kegiatan tersebut. Selanjutnya, manfaat partisipasi dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya, dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi, serta membangun kepentingan bersama, lebih mendorong untuk bertanggung jawab, dan lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan. Selanjutnya ada bentuk partisipasi. Partisipasi dalam menerima. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan dalam arti sasaran atau komunitas benar-benar memperoleh atau ikut menikmati hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan, terutama yang telah mereka rencanakan sendiri. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, mengiyakan, menerima dengan syarat maupun menolak. Bentuk partisipasi selanjutnya adalah pelaksanaan operasional pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan bersama secara partisipasi. Bentuk partisipasi melalui kontak dengan pihak lain merupakan sebagai titik awal perubahan sosial. Selanjutnya, bentuk
partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasil dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, penerapan rencana, atau disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada faktor pendorong partisipasi. Masyarakat akan berpartisipasi jika mereka merasa atau kegiatan itu penting baginya. Selanjutnya, mereka akan berpartisipasi jika menimbulkan suatu perubahan dan adanya nilai tambah bagi dirinya. Dan yang terakhir, masyarakat mungkin berpartisipasi jika mereka dapat dukungan atau dorongan. Kesimpulannya, pelatihan akan berjalan efektif apabila dilengkapi jalinan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kepakaran dan komitmen serta mengandung muatan inovasi spesifik lokasi. Semua komponen tersebut diwujudkan dari hasil penelitian. Memangku kepentingan tenaga pendamping ini, setidaknya gabungan dari petugas instansi pemerintah dan unsur LSM yang tinggal dan kontak langsung dengan masyarakat dalam rangka fasilitasi, diskusi, dan implementasi pemberdayaan. Kesimpulannya adalah di samping itu tenaga pendamping juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan sponsor program pemberdayaan serta pengawasan dan evaluasi merupakan masukan untuk modifikasi dan penyempurnaan kegiatan pemberdayaan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien. Semua komponen tersebut diimplementasikan dalam konsep partisipasi. Terima kasih.